kesuksesan hidup kita sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota dari organisasi, kecerdasan emosional itu sangatlah penting. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersama-sama kerja tim. Kemudian tentu saja kecerdasan spiritual yang nanti menyeimbangkan antara hubungan vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian saya menambahkan sedikit kaitannya dengan pembentukan diri. Rasulullah, kecintaan kita, teladan kita, itu sudah mengajarkan doa khusus yang sangat bagus. Kita saat ini seringkali ada masalah, ada ada kendala. Itu hal yang biasa, karena memang manusia itu hidup di dunia untuk diuji. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan kelimpahan yang lain sehingga mungkin kita lupa diri. Oleh karena itu, beruntunglah kita bahwa kita mempunyai tempat untuk memohon pertolongan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada doa bagi kita untuk memohon pertolongan supaya menjadi individu yang tangguh sebagai modal untuk sukses, bahagia, sejahtera. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatit dain wa qahrir rijal. Nah, secara umum ini saya mempelajari tafsir dari Hamka Tafsir banyak ya, ada Al-Azhar, kemudian juga ada yang dari Bapak Quraisy Shihab, semuanya bagus, saling melengkapi. Kebetulan saya membaca ini juga melihat, mendengarkan tausiah dari beliau yang sangat terkesan di saya. Jadi kita berlindung, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita susah. Susah itu membuat pikiran kusut, tidak bisa berpikir karena memang kusut. Kita pernah, pasti setiap orang pernah. Kemudian kita mohon perlindungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari duka cita yang membuat dari lebih dari susah. Dunia terasa gelap. Sepertinya tidak ada secercah apapun, tidak ada jalan keluar dan sebagainya. Kemudian kita berlindung, berdoa supaya kita tidak lemah, tidak berdaya menghadapi cobaan, misalnya sebagai pelajar mahasiswa, ujian misalnya, atau ketika menyusun tesis, mau topik apa, metodenya seperti apa, bagaimana supaya kita berdaya. Kemudian yang keempat itu juga sangat penting, bagaimana supaya kita terbebas dari malas. Orang malas itu hanya suka berangan-angan, kemudian juga, wah saya itu ingin ini itu, tapi mau berusaha itu berat, sehingga seringkali itu bisa berkembang. Malas itu sangat berbahaya. Misalnya ya, saya merasa saya itu cerdas dulu juara, tapi itu sebetulnya saya malas. Jadi mungkin di SD cerdas, nggak usah belajar sudah juara. Tapi untuk mahasiswa nggak mungkin. Secerdas apapun itu harus ada wujud yang dikerjakan. Jadi nggak ada malas, itu tidak bisa. Malas itu berbahaya karena nanti kalau melihat orang lain sukses, saya cerdas, lebih cerdas, tapi saya malas. Itu bisa iri dan sebagainya, berkembang ke yang lain. Kemudian kita berlindung dari rasa kikir, tidak mau berbagi. Itu juga hal yang sangat berbahaya. Karena hidup ini perlu berbagi, sharing informasi, sharing pengetahuan, mungkin sharing kalau yang berlebih makanan, sharing yang berlebih apapun. Kemudian juga terbebas dari watak tidak ksatria, tidak bertanggung jawab. Ini juga sangat berbahaya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kemudian juga jangan sampai kita terlilit hutang. Zaman sekarang itu godaan-godaan untuk membeli sesuatu mungkin yang tidak diperlukan, tetapi diinginkan. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang diinginkan dengan yang dibutuhkan. Kita semoga terbebas dari itu. Kemudian yang berikutnya,
bagaimana kita terbelenggu karena ada kesewenang-wenangan dari manusia yang lain. Mungkin sistem, mungkin apapun, kita berdoa. Mungkin pemimpin yang kurang bijaksana dan sebagainya. Kita berdoa. Sehingga mari kita mudah-mudahan tadi dari Pak Dekan geografi kita berilmu, kita juga berkarakter. Tentu saja tidak hanya berdoa, kita harus berusaha supaya kita terbebas dari hal-hal ini. Kemudian saya mau menambahkan bahwa SPS itu seperti kita ketahui lintas disiplin. Nah, kemudian saya menambahkan saja bagaimana strategi untuk lulus tepat waktu. Untuk yang S2 itu kurikulumnya, jadi tadi ya berilmu, berkarakter, terus berstrategi. S2 itu kurikulumnya 4 semester. Kemudian sering ada yang bertanya, bagaimana ya supaya saya lulus 4 semester? Nah, itu kuncinya adalah ketika mengikuti perkuliahan, ikutilah dengan sebaik-baiknya sehingga lulus semuanya, nggak usah ngulang. Kemudian juga menyusun tesis tidak terlambat, sehingga sudah memikirkan tentang tesisnya itu sejak awal dan proposal itu ditulis di semester 2. Kemudian seminar proposal tesis di semester 2, paling lambat di semester 3 awal. Kemudian penelitian, publikasi, kemudian ujian tesis di semester 4. Bagaimana dengan S3? S3 kurikulumnya itu 6 semester, kemudian ada kuliah itu 2 semester, tapi kadang-kadang ada yang 1 semester mungkin di fakultas tertentu, kalau di SPS itu selalu 2 semester. Kemudian menyusun proposal dimulai sejak awal. Sejak awal, kemudian ujian komprehensif, yaitu yang diuji adalah proposalnya itu kalau bisa di semester 2, paling lambat di semester 3. Kemudian setelah proposal, maka menyusun disertasi, kemudian seminar hasil 1 ketika 25% selesai, kemudian seminar hasil 2 ketika 75% selesai, kemudian disertasi selesai di semester 5 akhir. Sehingga semester terakhir, semester 6 itu untuk review dari tim reviewer, kemudian kelayakan, ujian, dan perbaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mahasiswa S2, S3, bisa sukses, lulus tepat waktu dengan hasil yang menggembirakan. Insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di slide terakhir bisa dibaca masing-masing. Karena waktu matur nuwun nyun pangapunten, kalau ada yang kurang berkenan saya stop share. Terima kasih Ibu Profesor Siti Malkamah atas sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan beberapa testimoni dari para alumni pesantren Riset Kalam. Sini yang sudah hadir, antara lain Bapak Slamet Ibekti, Bapak Ortinus Kawer, Mbak Priska Kiki, serta Bapak Mediansah SSI MUP PhD. Monggo dipersilakan Bapak Slamet terdahulu. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa diperkenankan ada di sesi yang menarik yang sudah saya tunggu nih. Bahkan dari akhir pesantren riset tahun lalu saya sudah nunggu ada pesantren berikutnya. Masya Allah, memang ini acara yang sangat bermanfaat. Kenalkan, saya Slamet Santoso, saya pengasuh pesantren Al-Kausar 561, bukan pesantren riset ini, dari Tasikmalaya. Jadi, awalnya penasaran juga memang dengan istilah pesantren riset. Ya. Wah, apa ini? Siapa Pak Kiainya nih? Di mana pondoknya? Ngajinya apa? Kitab kuningnya apa ya? Itu kira-kira pertanyaan awal yang ada di benak ketika daftar ke pesantren riset tahun lalu. Beberapa meleset, beberapa sama. Ya.
Jadi apa yang saya bayangkan tentang sebuah pesantren eh, sama kalau kita mengacu atau saya mengacu pada apa yang kami geluti di pesantren Al-Kausar 561. Jadi kami punya SMP SMA yang namanya adalah Quranic Science Boarding School. Jadi nama itu kira-kira seperti slogan Wahyu Memandu Ilmu. Jadi kita bicara membudayakan scientific, membudayakan sains, namun jangan lupa di sana ada wahyu yang memandu sains. Jadi Quranic Science. Jadi apa yang tadi Prof. Baikuni sampaikan itu mirip-mirip ya, yang saya asuh ketika ngaji di kajian Quranic Science Approach. Jadi kita bicara fenomena science, baik science sosial, social science maupun exact science, matematik apa dan matematikanya. Lalu kemudian kita bukan cuplik, kita gali ayat-ayat kauliyah yang melatar belakangnya, kemudian kita lakukan kaidah lihat lagi kaidah nahwu sorof, kemudian tafsirnya, dan kemudian tadabbur, tazakur, dan sebagainya. Jadi kira-kira pengen mendekatkan Al-Quran dengan sains. Nah, begitu hadir di dalam acara pesantren ini, saya, wah ini klop nih, klop dari sisi apa disebutnya di dalam filsafat ilmu pengetahuan ontologinya ya. Jadi ontologinya itu inilah persinggungan ya. Kemudian lalu ya tentunya sebagai orang yang awam di dalam riset, saya bersyukur bisa mendengarkan banyak hal ya, dari mulai filsafat ilmu pengetahuan, kemudian ternyata ada sekali ya banyak topik sains, objek riset gitu ya. Kemudian ternyata juga ada penelitian ya, kuantitatif, kualitatif, dan banyak hal ya terkait pada etik. Satu hal yang menarik dan penasaran bagi saya waktu itu tahun lalu sebenarnya adalah karena AI pada saat itu kira-kira mulai menyeruak ya ke dalam ruang pembicaraan kita. Jadi apa ini yang terjadi pada metodologi atau cara menulis atau bahkan mereview hasil penelitian ketika AI itu hadir? Saya membayangkan para reviewer bahwa para promotor sekarang lebih lebih sulit barangkali. Ini tulisannya benar nggak ada ditulis sendiri ataukah di-generate oleh AI? Karena kalau kita sudah mahir sekali bermain dengan prompting, bermain dengan kemampuan AI, eh, cepat sekali kita dibantu untuk melakukan kegiatan riset. Satu. Ya. Jadi alhamdulillah saat itu ada perbincangan mengenai singgungan AI dengan riset, dan moga-moga di tahun ini lebih intens lagi, terutama ketika kita ingin mengenerate tulisan, mengenerate buku, mengenerate apapun di dalam bagian dari aktivitas riset kita ya. Moga-moga bisa bisa dibahas itu, bisa diperbincangkan lebih intens lagi, karena ini adalah fakta realitas yang ada di depan kita, yang kalau kita tidak pintar memahaminya, tidak pintar menyikapinya, ya mungkin kita akan tertelan oleh orang yang paham AI, sedangkan kita kurang kurang paham. Ya. Kemudian satu hal yang mengesankan saya kira adalah para pembicara yang bukan main humble ya, banyak sekali ilmunya, tapi kemudian rendah hati menyampaikannya dengan sangat bebas ya, tidak ditutup-tutupi, bahkan bersedia untuk berdiskusi di luar sesi resmi yang sekarang ini. Alhamdulillah kita ketemu dengan jaringan yang bersemangat di dalam kegiatan riset. Dan satu hal yang alhamdulillah terlaksana, apa ya, saya di, di, diberi kesempatan bisa hadir ya di Kalam ya, di Prambanan sana, ketemu Prof. Baikuni beberapa bulan yang lalu ya, alhamdulillah. Dan itu eh, menambah semangat saya bahwa oh,
begini ya, ada komunitas yang kalau dalam istilah agama itu adalah ada di dalam jihad fisabilillah, karena yang diperbincangkan adalah semua adalah ikhtiar untuk menimba ilmu Allah, dan itu satu satu bagian, satu golongan yang termasuk dalam jihad fisabilillah. Demikian saja mungkin saya ucapkan terima kasih pada Prof. Baikuni, Prof. Kamal, Prof. Siti Malhamah yang berkenan mendukung acara ini, dan kami mendapatkan manfaat yang insya Allah tak terbatas ya. Insya Allah hari ini juga, atau bulan ini atau tahun ini bukan tahun terakhir saya bisa ikut pesantren riset. Moga-moga Prof. Baikuni diberikan kesehatan prima sampai selanjutnya, sehingga kita bisa terus bercengkerama istilahnya di dalam menggali ilmu Allah ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ki Bekti, monggo untuk menyampaikan testimoninya. Ki Bekti. Ki Bekti kepental Mbak kayaknya. Oh, nggih. Yang selanjutnya dulu. Selanjutnya dulu nggih, monggo Oke. Bapak Ortinus Kawet, monggo dipersilahkan. Pak Artinus, ya, oh, sudah malam ya di Papua. Silakan masuk. Prof, sudah jam 6, setengah 7, Prof. Ya. Oh ya, gimana kabar? Baik, Baik, sehat, Prof. ya. Baik, Lanjut. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, pertama, pengasuh Pesantren Riset Kalam, Prof. M. Baikuni, juga selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM, dan Ibu Insinyur Susila Wardani MP. Kemudian yang kedua, Dekan Sekolah Pascasarjana UGM, Prof. Siti Malkamah. Ketiga, Dekan Fakultas Geografi UGM. Keempat, para alumni dan santri Pesantren Riset Kalam. Yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan santri yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili alumni dan santri Pesantren Riset Kalam dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya saat ini berada di Merauke. Bahkan ada juga alumni yang berada di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Ortinus F.S. Kawer, alumni program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM. Saya merasa bangga pernah menjadi bagian dari Pesantren Riset Kalam sebagai santri di saat aktif kuliah, yaitu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Di Kalam kami tidak hanya memperoleh penguatan wawasan keilmuan dan Di unmute Pak Kawer, termute. Termute.
Mungkin yang lain diminta untuk mute ya, Pak Abdul. Silakan Pak Kawer. Baik. Pasca studi di tahun 2019 saya ya kembali terlibat sebagai pembicara pada pesantren riset Kalam sebagai alumni diundang oleh Prof. Bai pada 17 Ramadan 1443 Hijriah, yaitu di tahun 2020. Pada momentum itu saya semakin merasa bahwa kuatnya jejaring akademik, ya walaupun saya sudah kembali ke Papua tetapi masih terlibat jejaring akademik yang dibangun di Kalam. Sebuah jejaring yang terus hidup, saling menguatkan dan mendorong inovasi serta kepemimpinan. Pada 17 Ramadan, yaitu tepatnya 18 April 2022, saya merasa sangat terhormat menerima Bravo Leadership Award yang diberikan langsung oleh Prof. Baikuni. Penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi saya bahwa ilmu harus berdampak, kemudian kepemimpinan harus memberi manfaat, dan kerja keras harus berbuah bagi masyarakat. Alhamdulillah, puji Tuhan, hingga saat ini saya telah 10 tahun bersama dengan Kalam, aktif sebagai mahasiswa dan juga sebagai alumni. Setiap tahun selalu ada bersama, walaupun hanya sebatas di acara pembuka, tapi mengucap syukur saya bisa selalu ada bersama di Kalam sampai dengan hari ini. Kurang lebih 10 tahun sejak 2017. Puji syukur kepada Tuhan, saya dipercayakan saat ini sebagai Kepala UPTD, Balai Bina Induk Padi Kurik di Merauke. Di tempat ini kami menyiapkan dan memproduksi benih dasar dan benih pokok yang bermutu serta tentunya bersertifikat. Kami mengembangkan varietas unggul sesuai ekosistem Papua Selatan, serta membina petani penangkar sebagai mitra di lapangan. Bagi saya ini bukan sekedar pekerjaan, ini adalah bentuk pengabdian nyata untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Papua Selatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, saya ingin berbagi pengalaman saat studi maupun saat sebagai santri di pesantren riset. Bagaimana pesantren riset Kalam menjadi bagian yang sangat menentukan dalam perjalanan studi doktoral saya. Saya adalah mahasiswa angkatan 2014-2015. Dalam perjalanan sempat mendapat surat peringatan pertama dan juga peringatan kedua yang menyatakan bahwa masa studi akan berakhir di tanggal 31 Januari 2018. Situasi itu tentu membuat saya cukup tertekan. Kemudian lewat prosedur yang ada kita mengajukan perpanjangan studi dan setelah perpanjangan studi mendapat surat peringatan kedua dengan batas akhir studi 31 Juli 2019. Artinya waktu studi kami sangat terbatas. Di tanggal 26 Maret 2018, progres studi kami melakukan presentasi progres disertasi. Saya di bawah bimbingan Prof. Baikuni
melakukan bersama tim promotor, melakukan presentasi progres disertasi, kemudian lewat presentasi itu harus merevisi sesuai dengan masukan tim promotor. Tetapi tantangan terbesar saya itu bukan hanya disertasi, melainkan syarat untuk ujian tertutup, antara lain skor ACEP, skor TPA, dan juga terutama publikasi ilmiah. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rektor, itu progres studi di sekolah pasca sarjana yang harus kita lewati. Di titik inilah, di bagian ini, pesantren riset menjadi titik balik bagi saya. Selama 17 Ramadan kami tidak hanya menerima materi, tetapi dibimbing secara intensif untuk menulis. Setiap hari menulis, kemudian kami presentasi, dikoreksi, lalu perbaiki lagi. Prosesnya cukup melelahkan. Tetapi justru di situ kami santri ditempa, sehingga lewat penulisan keluarannya kami bisa menghasilkan satu tulisan. Puji Tuhan, alhamdulillah pada lewat proses itu lahirlah satu artikel ilmiah yang saya ambil dari judul tema penelitian disertasi, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2019 dinyatakan memenuhi kriteria publikasi. Jadi setelah kami pasca santri di tahun 2018 itu keluarannya saya mengajukan tulisan saya, kemudian pada 29 Agustus 2018 dinyatakan memenuhi kriteria publikasi di jurnal Sosio Humaniora Universitas Padjadjaran dan diterima untuk diterbitkan, sehingga bagian ini menjadi kekuatan bagi saya untuk dapat mengikuti ujian disertasi di bulan Desember 2018. Itu sedikit gambaran tentang bagaimana manfaat yang kami dapatkan dari mengikuti pesantren riset Kalam. Kita dibimbing secara intensif menulis sehingga akhirnya bisa mendapat satu tulisan yang kuat. Saya berserta teman-teman saya, kita kurang lebih ada calon doktor saat itu ada 7 orang mahasiswa. Puji Tuhan kami 7 orang itu semua mempunyai tulisan yang akhirnya dapat dipublikasi di jurnal yang kami kirimkan masing-masing. Bagi saya, pesantren riset Kalam bukan sekedar tempat belajar. Pesantren riset Kalam adalah ruang di mana mempercepat proses studi, kemudian membangun disiplin menulis, menguatkan mental, dan menghadirkan jejaring akademik yang saling menopang. Jadi kami sesama mahasiswa program doktor, kita ada kurang lebih 7 orang. Ya, lewat pembelajaran di materi yang kami dapatkan, akhirnya mempercepat studi kami, terutama dalam hal publikasi. Kalam bukan hanya melahirkan lulusan, tetapi melahirkan pejuang-pejuang ilmu yang saling menguatkan sampai selesai. Sering Prof. Baikuni sampaikan kepada kami, saya masih ingat sampai sekarang bahwa kami ini adalah pengembara ilmu, terutama saya yang dari Jayapura, untuk studi harus melintasi lautan selama 7 hari 7 malam bersama keluarga. Setelah tiba di Surabaya, kita harus beberapa jam lagi. Kalau sekarang
sudah ada jalan tol mungkin lebih cepat, tapi saat itu di tahun 2011 sampai 2018 masih sangat panjang perjalanan. Terima kasih kepada Prof. Baikuni dan Ibu Insinyur Susila Wardani MP, serta seluruh keluarga besar Kalam yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan akademik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Dan selamat berbuka dan rekan-rekan yang berada di wilayah timur. Ya, kemudian dilanjut Ki Bekti, monggo. Ki Bekti. Ki Bekti, monggo. Mungkin atau mungkin dilanjut ke Mbak Friska Kiki dulu. Monggo Mbak Kiki. Matur nuwun Mbak Asmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Prof. Baikuni dan Ibu Susila Wardani MP selaku pengasuh Pesantren Riset Kalam, Prof. Muhammad Kamal selaku Dekan Fakultas Geografi, Prof. Siti Malkamah selaku Dekan Sekolah Pascasarjana, tim panitia Pesantren Riset Kalam, beserta Bapak Ibu dan teman-teman peserta dari Pesantren Riset Kalam. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan kepada Prof. Baikuni untuk memberikan testimoni tentang Pesantren Riset Kalam. Perkenalkan, saya Priska Kiki Wulandari, alumni program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional tahun 2020 sampai 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Bay dan juga Bu Susi yang telah memberikan penghargaan Bravo Leadership Award kepada saya sebagai periset di tahun 2025. Saya sangat senang bisa bergabung di pesantren riset selama menjalani proses studi di tahun 2021 sampai tahun 2024. Banyak materi-materi yang disampaikan selama 17 hari di pesantren riset seperti metode penelitian, penulisan, dan juga kepemimpinan dalam menjalani riset itu membantu saya dalam menyelesaikan penulisan disertasi. Terutama juga rekan-rekan semuanya, teman-teman di pesantren riset yang saling menguatkan, saling mendukung ketika saya sendiri kehilangan semangat untuk menulis disertasi, pasti saya akan ke Kalam untuk mencari semangat baru bersama dengan teman-teman yang sesama menjalani program doktor pada saat itu. Kemudian materi-materi yang disampaikan selama pesantren riset juga aktual, misalnya ketika 2 tahun ini membahas terkait bagaimana penggunaan AI dalam membantu penulisan artikel ataupun membantu penulisan disertasi kami. Materi-materi tersebut juga kami gunakan untuk menyelesaikan disertasi kami, untuk membantu bisa sedikit mempercepat penulisan disertasi kami. Selain itu, materi-materi tersebut tidak hanya berhenti ketika kami sudah lulus. Jadi materi-materi yang saya dapatkan di pesantren riset ini, saya sebarluaskan kembali ketika kami kembali ke Universitas Brawijaya. Jadi ketika kami mengajar, kami menyebarluaskan ilmu-ilmu yang telah diberikan selama di pesantren riset Kalam ini kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Dan banyak dari mahasiswa-mahasiswa kami yang juga merasakan manfaat dari apa yang disampaikan di pesantren riset tersebut. Dan alhamdulillah dari keikutsertaan kami di pesantren riset selama pesantren riset untuk penulisan artikel selama studi kemarin, artikel kami bisa berhasil tembus di jurnal internasional terindeks Scopus Q1. Selain itu, berdasarkan mencontoh keteladanan dari Prof. Baikuni dan juga Bu Susi bahwa ilmu itu tidak berhenti hanya di bangku kuliah, kami juga harus menyebarluaskan ilmu itu di masyarakat. Penelitian kami tentang disertasi tidak berhenti setelah kami lulus, tetapi
ketika saya mengangkat tentang bagaimana pengelolaan pariwisata di Lasem, saya mencoba mengembangkan setelah saya lulus. Di tahun 2025 kemarin kami coba membuat peta wisata di Kota Pusaka. Selain itu kami juga mengembangkan film dokumenter yang bermuatan nilai-nilai toleransi di Lasem, di mana film dokumenter tersebut dapat dimanfaatkan oleh adik-adik SMP dan juga SMA dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saat ini kami juga sedang menyusun draft buku panduan destinasi wisata di Kota Pusaka yang insya Allah saat ini akan kami coba terbitkan, dan buku tersebut rencananya juga akan dijadikan sebagai panduan bagi tour guide yang ada di Lasem. Jadi banyak kebermanfaatan yang kami dapatkan dari kegiatan pesantren riset ini. Terima kasih Prof. Baikuni, terima kasih Bu Susi dan juga tim panitia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mbak Kiki. Terus bersinar berkarya di usia muda. Selanjutnya monggo Ki Bekti. Suaranya belum keluar Ki Bekti. Suara saya bisa didengar, Mbak. Sudah Ki Bekti. Agak putus-putus nampaknya. Macet nggak bisa ini. Putus-putus ya Ki Bekti. Nampaknya Ki Bekti ada kendala di jaringan. Dilanjutkan dengan testimoni berikutnya. Gimana Ki? Gimana Ki Bekti? Nampaknya jaringannya kurang bagus. Mungkin Oke, nampaknya ada kendala jaringan. Kenapa dilanjut? Di Prof. Dilanjut. ya dilanjut Lanjut. berikutnya, dan juga ini ada beberapa yang mungkin lainnya nanti bisa mengisi testimoni ya, silakan. Ini saya lanjut ke serta berikutnya untuk menyampaikan testimoninya Bapak Muhammad Mediansah SSI MURP PhD. Pada Bapak Muhammad Mediansah dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asmorowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dunianya. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Prof. Baikuni dan Bu Susi sebagai pengasuh pesantren riset Kalam. Kemudian Ibu Prof. Siti Malhamah, Dekan Sekolah Pascasarjana UGM, dan Bapak Prof. Muhammad Kamal, Dekan Fakultas Geografi UGM. Pertama-tama terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Baikuni dan Bu Susi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang pengalaman perjalanan karir dan akademik saya dengan Bapak Ibu, rekan-rekan semua pada sesi pembukaan Pesantren Riset Kalam tahun ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mediansah, biasa dipanggil Medi. Saat ini saya bertugas di Pemda Aceh sejak tahun 2010. Saya menyelesaikan studi S1 di jurusan Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM. Saya masuk tahun 2003, alhamdulillah saya selesai di tahun 2007.
Kemudian sebelum mengabdi di kampung halaman saya di Aceh, saya domisili di Banda Aceh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Sebelumnya saya sempat membantu Prof. Baikuni di Pusat Studi Pariwisata UGM, dan kemudian atas rekomendasi beliau juga saya sempat bergabung dengan kemitraan partnership Jogja. Pada saat itu saya membantu Prof. Bobi Setiawan dan Bapak Raditya Jati menerbitkan sebuah buku tentang peningkatan kapasitas tata kelola bencana, dan itu lesson learned from Aceh dan Jogja. Kemudian setelah mendapatkan pengalaman di luar Aceh, saya pulang ke Aceh. Pada saat itu ada namanya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Natnias atau BRR, yaitu badan yang dibentuk untuk penanganan rehab rekon di Aceh pasca tsunami. Jadi saya sempat bergabung di BRR Natnias selama kurang lebih hampir setahun. Kemudian pada 2010 saya melamar sebagai PNS di Pemda Aceh, kemudian diterima dan ditugaskan di Dinas Pekerjaan Umum dengan penugasan khusus sebagai surveyor pemetaan, Bapak Ibu rekan-rekan semua, dan pemetaan di bidang khusus infrastruktur ke-PU-an di Aceh. Kemudian pada tahun 2013 saya mencoba melamar beasiswa USAID, yaitu beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk seluruh warga negara Indonesia, dan lumayan ketat seleksinya, dan salah satu persyaratannya juga adalah rekomendasi dari dosen pembimbing sebelumnya, dan pada saat itu juga saya ingat sekali itu salah satu rekomendasi letter yang memberikan rekomendasi letter untuk saya adalah Prof. Baikuni. Dan alhamdulillah saya diterima di salah satu kampus di Oregon, nama kampusnya Portland State University, dengan fokus studi di bidang urban and regional planning dengan fokus transportation planning pada saat itu. Nah, itu tahun 2013 sampai dengan 2015 saya menimba ilmu di negeri Paman Sam waktu itu. Kemudian selesai pendidikan master, saya pulang kembali ke Aceh pada tahun 2015 dan ditugaskan di Bapeda Aceh, karena memang kemudian afiliasi akademik saya lebih kepada perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan infrastruktur pada saat itu. Saya ditugaskan di Bapeda Aceh sampai dengan tahun 2019 dengan pengalaman yang lumayan bervariasi, mulai dari mapping ataupun pemetaan GIS sampai dengan perencanaan penyusunan penganggaran pembangunan. Kemudian pada tahun 2019 saya ditugaskan di Sekretariat Daerah Aceh di Kantor Gubernur Aceh sampai dengan tahun 2022, dan pada saat itu sama sekali Bapak Ibu rekan-rekan semua tidak terpikirkan untuk saya untuk melanjutkan studi PhD ataupun S3 dan bahkan ke luar negeri lagi. Tapi memang pada saat itu peluang dari beasiswa LPDP luar biasa, terkhusus bagi kami mungkin yang di daerah, dan LPDP juga membuka skema khusus bagi PNS TNI Polri waktu itu. Jadi saya coba apply, dan tentu selama perjalanan pencarian ataupun menuju ke S3 itu saya juga tetap keep in touch dengan Prof. Bai. Saya minta masukan, advice beliau, dan alhamdulillah saya coba beberapa kali dan beberapa negara, tapi kemudian alhamdulillah saya diterima di UK, di Inggris, di University of Liverpool. Saya ngambil jurusan Geography and Planning. Jadi planning di sana itu di bawah School of Geography, dan saya fokus pada riset saya fokus pada public partisipasi untuk pembangunan pedesaan. Jadi saya mengambil studi kasus musrenbang dana desa di Aceh. Dan karena sudah diterima di kampus yang masuk ke dalam list LPDP, dan alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk kemudian diterima atau mendapatkan beasiswa LPDP pada saat itu dengan skema khusus untuk PNS TNI Polri. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya mulai perkuliahan S3 di Liverpool, di kota Liverpool.
Dan ini baru saja pulang. Alhamdulillah saya baru sidang FIFA di sekitar 3 minggu yang lalu. Dan ini baru tiba kembali di Banda Aceh. Saat ini masih revisi pasca sidang dan sedang mengurus pengaktifan kembali di kantor, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Yang ingin saya berbagi juga cerita pada kesempatan kali ini, izin saya juga berbagi sedikit testimoni untuk Prof. Baikuni. Beliau dosen, saya kenal beliau pertama sekali tahun 2003. Beliau dosen salah satu mata kuliah saya, mata kuliah yang saya ambil, dan beliau juga menjadi dosen pembimbing akademik skripsi saya. Yang paling berkesan adalah pada saat tahun 2004 bagi saya rutin pada saat itu juga mengunjungi rumah Prof. Untuk sesi diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Dan pada tahun 2004, qadarullah keluarga saya terkena bencana tsunami waktu itu. Jadi tempat saya tinggal itu, tempat orang tua saya tinggal memang termasuk kawasan yang cukup parah terkena bencana tsunami, tapi syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari keluarga saya. Dan pada saat itu, tahun pertama S1, saya merasa putus asa pada saat itu. Jadi saya sempat terpikir untuk berhenti kuliah. Tapi saya ingat sekali, Prof. Baikuni memberikan semangat pada saat itu untuk saya melanjutkan kembali dan kemudian menyelesaikan studi ini. Dan yang ingin saya sampaikan adalah beliau tidak hanya inspirasi dalam saya mengejar akademik, tapi juga sudah sebagai orang tua ideologi saya, yang selalu hadir ketika saya membutuhkan nasihat maupun advice, sampai alhamdulillah saya Allah mudahkan bisa menyelesaikan studi S3 di Inggris. Dan dengan hadirnya pesantren Riset Kalam ini, alhamdulillah saya melihat semangat dari Bapak Ibu rekan-rekan semua yang saya berharap melalui pesantren Riset Kalam ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, dan insya Allah banyak pembelajaran yang bisa diambil, dan juga yang paling penting juga dapat membangun jejaring kita semua dari seluruh Nusantara. Karena tadi saya juga senang sekali ada Pak Kawir tadi di Merauke, saya juga di Aceh, jadi dari ujung barat ke ujung timur. Saya senang sekali, begitulah figur sosok Prof. Bay yang ingin sekali memang menyatukan kita semua di Nusantara ini. Gitu. Itu yang saya lihat dari beliau. Baik, mungkin demikian saja Mbak Asmarawati. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Semoga forum ataupun pesantren Riset Kalam ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta pada tahun ini. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya Bapak Yansa yang baru saja menyelesaikan PhD-nya dan kembali mengabdi membangun negeri, terutama di Aceh yang baru saja terkena musibah yang luar biasa. Semoga Aceh segera pulih kembali. Amin, amin. Selanjutnya pada para peserta ini kembali kami informasikan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui chat, bahwa nanti peserta yang mengikuti sebanyak 15 kali akan mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk acara selanjutnya mungkin Prof. ada yang akan disampaikan kembali. Ya, terima kasih Mbak Asmoro. Ada beberapa teman yang tadi juga muncul ya. Ada Desi Maulidia, dipersilakan untuk open mic, sama-sama dari Aceh. Ada Mbak Eni Dinan dari NTT, dari Flores. Nah, ini juga teman-teman sahabat lain. Silakan. Mbak Bekti bisa. Iya, terima kasih. Saya mau cerita gimana ya. Saya bukan mahasiswa, itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Saya udah usia senja 70 tahun lebih, dan awalnya dari aktivis LSM. Saya bukan belajar di Kalam, tapi numpang hidup sebenarnya. Asalnya numpang. Terus
ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman yang gigih belajar. Yang pertama saya dapatkan dari alam. Juga bimbingan dari Prof. Baik, mulai kota sampai ke sendiri Pak Ibu. Nah, cara hidup ini punya makna, gitu. Punya makna. Sampai yang sampai saya temukan tadi malam itu bahwa kalam ini dengan bimbingan Prof. dan keluarganya itu seperti menjadi mazhab pengembangan pengetahuan di lingkungan masyarakat. Yang saya dapatkan itu ini apa namanya, kalam itu masyarakat seperti saya, mahasiswa dan perguruan dan dosen itu bisa menjadi satu dalam menggabung pengetahuan. Jadi sebenarnya tidak hanya terbatas pada lingkungan kalam, tapi setelah artinya melanjutkan kehidupan di masyarakat itu bisa lebih luas memandang dunia, apalagi lanjutkan disesuaikan dengan pengetahuan yang berkembang sekarang dengan bantu dengan peralatan AI. Saya pikir itu yang paling mendasar. Jadi saya kembali ulangi bahwa sebenarnya di kalam itu menjadi mazhab baru untuk pengembangan manusia yang menyesuaikan dengan kecerdasan buatan. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Dilanjut Mbak Asmoro. Tadi ada Mbak Desi, nanti yang lain-lain. Mas Priyono ini juga. Silakan. Baik, Assalamualaikum Prof. Bay dan Bapak Ibu semua. Saya izin off cam ya Prof. Bay. Kebetulan lagi sambil masak ini menyimak pesantren riset di pembukaan hari pertama ini Prof. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Oke, baik Prof. Ya, sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang ibu dan juga seorang istri Prof, tentunya pesantren riset kalam ini sangat memberikan banyak manfaat bagi saya sendiri, tentunya mungkin bagi teman-teman yang lain. Dan saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Mehdi tadi bahwa Prof. Bay selaku pengasuh dari pesantren riset kalam ini itu senang sekali menyatukan orang-orang dari berbagai belahan bumi gitu ya. Jadi saya yang kebetulan ikut hari ini dan kebetulan juga saya mendengar dari testimoni dari Bang Mehdi tadi, ternyata Bang Mehdi juga orang Aceh. Jadi mungkin nanti selanjutnya bisa membangun relasi dengan beliau, Prof. Kemudian saya rasa tidak perlu banyak saya sampaikan di sini. Dari teman-teman sudah menyampaikan banyak sekali manfaat yang didapatkan dari acara pesantren riset kalam ini. Tentunya bukan hanya dari segi akademik, tapi juga dalam membangun relasi dan juga mungkin ikatan emosional ya Prof dan teman-teman semua. Jadi ketika kita mengenal teman-teman ataupun Bapak Ibu yang kebetulan mungkin jauh dari daerah kita menjadi kenal dan kebetulan mungkin ada relasi yang ingin kita bangun dan saya rasa itu menjadi jembatan bagi kita. Kebetulan juga saya sedang riset di Sabang ini Prof. Kemarin setelah ujian komprehensif, cuman memang keadaan di Aceh itu masih masa pemulihan setelah kejadian ataupun bencana banjir pada tanggal 27 November lalu. Jadi memang sedikit terkendala dalam akses apalagi ke Sabang itu kan menempuh jalur laut ya. Jadi gelombang yang cukup tinggi dan kondisi yang saya rasa masih kurang kondusif yang kemudian membuat saya tidak bisa kembali ke sana untuk melakukan penelitian. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Bay dan juga teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini kembali. Sangat bermanfaat meskipun saya seorang ibu rumah tangga juga Prof. Ini sambil masak, ini sambil menyimak juga. Jadi mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera Prof. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan Prof. Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Priyono, monggo Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima suara saya, Prof. Baikuni dan kawan-kawan?
Jelas. Oke, alhamdulillah. Luar biasa nih pesantren Kalam ini. Yang saya kagumi adalah konsistensi, istiqomah, ya, memberikan ilmu kepada para akademisi, juga memberikan ilmu pada ya khususnya saya ya, ternyata tidak terasa dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Kalam, saya bisa menjadi seperti ini ya. Jadi saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi sudah purna tugas ya. Saya termasuk kakak kelasnya Pak Baikuni. Ya. Tapi saya masih dipercaya oleh Pak Rektor untuk mengampu di sana, untuk mengabdi di sana. Dan alhamdulillah ya dengan Kalam ini, alhamdulillah tidak terasa ya, sedikit demi sedikit. Prof. Baikuni mungkin pernah juga saya kirimi buku saya. Sekarang buku saya sudah buku yang ke-50, Prof. Alhamdulillah, karena berkat bimbingan Kalam ternyata tidak terasa sudah merasuk ke jiwa saya ya. Jadi artinya kemampuan menulis di koran, kemampuan membuat buku ternyata diilhami ya dari serapan ilmu dari Kalam. Jadi sekali lagi luar biasa dan salut pada Prof. Baikuni dan Ibu yang telah memberikan satu semacam ya kampung akademik dan keagamaan. Matur nuwun Prof. Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bri. Luar biasa. Kalah saya. Mbak Asmoro, lanjut. Mungkin ada pengumuman dari panitia tata cara mengikuti ini sampai 17 kali. Silahkan. Oke. Baik, Prof. Mungkin dari selanjutnya dari panitia yang akan menyampaikan rundown dari acara pesantren riset Kalam tahun ini selama 17 hari. Monggo dari Mas Osmar. Mungkin atau Mbak Ika. Ditayangkan rundown-nya aja Mbak, yang jadwal itu yang 17 hari. Baik. Mas Anggoro mungkin bisa menyampaikan ini rundown-nya, mohon ditampilkan. Untuk HP laptop saya mungkin yang lain bisa ini menyampaikan untuk rundown-nya, kebetulan di sini tidak. Bentar. Saya bacakan secara sekilas ya. Ini untuk pesantren riset Kalam akan terdiri dari 3 sesi. Nanti yang sesi pertama ada metode riset ini selama 5 hari. Mulai dari pengantar filsafat, paradigma keilmuan, ilmu pengetahuan di era masyarakat digital, metode riset kualitatif, metode riset kuantitatif survei, serta pemanfaatan big data dalam riset. Kemudian untuk seri kedua ini selama 6 hari, yaitu berupa seri publikasi atau Wahid Writing Workshop-nya ini, antara lain materinya yaitu etika riset dan pemanfaatan AI dalam penulisan ilmiah, strategi memilih jurnal nasional dan internasional, menulis artikel ilmiah, memahami theoretical debate dan state of the art, kemudian anatomi artikel jurnal, serta artikel dalam sudut pandang editor dan reviewer. Kemudian untuk sesi ketiga yaitu kepemimpinan dan manajemen atau sekolah rakyat berdaulat. Di sini ada 4 hari yang materinya berupa ketahanan mental di era masyarakat digital, kepemimpinan melalui penulisan buku dan best paper, kemudian kewirausahaan wellness dan quality tourism, kemudian kewirausahaan dan kepemimpinan dalam industri hospitality. Di sini telah tercantum narasumber-narasumber yang luar biasa. Ini memang yang
tidak kaleng-kaleng ya, ini narasumber yang dihadirkan. Kemudian nanti pada hari ke-17 Ramadan ini, atau ya tepatnya pada Sabtu tanggal 7 Maret 2026, ini dilakukan penutupan berupa launching buku Archipelago dari Prof. Baikuni dan rekan-rekan, kemudian juga penganugerahan Bravo Leadership Award dan penutup dari pesantren riset. Mungkin sekilas dari rangkaian acara pesantren riset selama 17 hari adalah tersebut. Kemudian Prof. Bay ada mungkin yang akan disampaikan kembali. Ya, jadi terima kasih Mbak Asmoro dan Bapak Ibu sekalian, kita upayakan ya setiap sore jam 15.30 sampai 17.30 ada acara kita ini, dan para hadirin diminta untuk presensi yang diberikan di bagian akhir dari acara, supaya masing-masing bisa presensikan, dan nanti kalau bisa penuh tentu dapat sertifikat, dan kita beri juga apa namanya, bila 1-2 kali tidak bisa hadir maka bisa dianggap memenuhi ya apa minimal 15 kali kata panitia untuk mendapatkan presensi. Jadi mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lewatkan presensinya, supaya kita juga bisa memenuhi nanti acara ini. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah ilmu yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Tentu dicukupkan kalau misalkan narasumber dan diskusi tidak harus sampai pada 15.30. Misalkan hari ini kita bisa juga, kalau ada yang berkesempatan untuk menyampaikan, Mbak Asmoro diminta untuk menyampaikan aspirasi, gagasan ataupun apa, tetapi tidak harus sampai 17.30. Kalau toh 17.20 sudah dianggap cukup, ya nanti bisa langsung ditutup ya. Jadi silahkan, masih ada waktu, diberi kesempatan peserta yang lain untuk menyampaikan harapannya mengikuti kuliah Ramadan ini 17 kali itu. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Endang, silahkan. Saya yang mendapat Bravo Award tahun lalu, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali sebagai leadership. Sampai sekarang saya aktif mengadakan pameran-pameran dan mengumpulkan publik untuk acara berkesenian dan berdonasi. Saat ini saya sedang mengadakan pameran seniman dan profesor di Hotel Delaxon. Untuk sebagian nanti hasil lukisan penjualan untuk donasi bencana Sumatera Aceh. Mohon doa dari Bapak Ibu peserta pesantren Kalam untuk suksesnya acara pameran ini, dan semoga bisa berdonasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pamerannya masih berlangsung di Hotel Delaxon Jalan Solo ya, Mas. Sampai kapan itu? Ya. Sampai 12 Maret. Ya, jadi masih cukup panjang untuk bisa yang ada di Jogja atau sedang berkunjung ke Jogja bisa melihatnya di Hotel Delaxon. Ini menarik karena seni dan budaya juga menjadi bagian dari pesantren riset ya. Terima kasih Mas Endang, mudah-mudahan sukses acaranya. Amin. Ya, sudah saya masukkan di grup ya, baik yang pesantren riset Kalam ataupun yang pesantren riset kali ini, supaya informasi seperti tadi bisa diinfokan ya, bisa
agenda ataupun juga ini katalognya bisa di-share supaya publik juga tahu. Dan ini ada teman-teman dari Aceh juga, ya siapa tahu nanti bisa kolaborasi di sana. Kita punya seniman yang ada di Aceh itu ya, Pak siapa itu? Nanti bisa dikontak, dihubungi. Ya, oke, terima kasih Mas Endang. Ya, baik Prof. Terima kasih. Prof. Ya, silakan dilanjut Bu Asmoro. Yang lain-lain ini silahkan. Monggo dari rekan-rekan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ada yang disampaikan? Kan masih ada waktu sampai 17.20 mungkin ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini silahkan ini. Wah, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua saudara-saudaraku. Ya. Salam dari Labuan Bajo. Hai, keren. Baik, saya mengikuti pesantren riset itu sejak tahun puasa di tahun 2021 dan kebetulan di UGM saya ambil program master untuk jurusan kajian pariwisata dan Prof. Bayi lah ahlinya di situ yang juga membimbing saya sampai akhir. Dan di pesantren riset itu kali pertama karena kami angkatan COVID, jadi tidak ada kelas offline sama sekali dan pesantren riset kemudian menjadi ruang bertemu dengan teman-teman yang program master maupun yang teman-teman yang program doktor. Dan ini semacam event tahunan yang selalu dinanti-nantikan untuk terus belajar, terus terhubung, terutama untuk konteks saya yang balik dari UGM langsung kembali lagi ke kampung, ikut lagi dinamika yang ada di kampung. Dan saya bangga sekali untuk bilang saya ini anak pesantren riset. Setiap kali ada teman-teman dosen, peneliti dari UGM yang datang ke Labuan Bajo, Prof itu semacam punya power untuk menghubungkan. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ada teman-teman yang dari UGM datang ke sini dan itu bangga sekali untuk bilang, oh saya alumni UGM dan saya juga alumni pesantren riset. Dan beberapa tahun terakhir ini juga jadinya karena saya di Labuan Bajo itu dengan beberapa kawan muda, berbekal ilmu yang saya dapat di kampus, juga pengalaman langsung di pesantren riset itu. Jadi kami mengembangkan satu destinasi wisata budaya di Labuan Bajo sebagai saya boleh bilang sebagai bentuk perlawanan kami sebagai anak yang lahir besar dengan budaya yang sangat kental, tapi kemudian semacam tersisihkan oleh sistem masif turisme yang ada di Labuan. Dan saya senang sekali untuk terus hadir di sini, terus belajar, terus terhubung. Dan saya ingat ada satu hal ini untuk memotivasi teman-teman yang masih menggarap tulisan saat ini. Saya ingat di saat-saat terakhir saya sudah di fase putus asa untuk menyelesaikan tulisan. Prof itu bilang begini, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang sudah selesai. Dan itu memacu saya untuk menyelesaikan karena saya punya struggle juga cukup panjang karena kuliah dan juga mesti mengelola tempat kerja saya di Labuan Bajo. Dan terima kasih banyak Prof. Ini terima kasih yang tidak akan selesai-selesai. Ya, luar biasa. Senang sekali juga beberapa tahun terakhir ini teman-teman yang juga teman angkatan di UGM, ada Mas Agus, ada Mas siapa, saya lupa tahun kemarin, itu juga berkunjung sini. Senang sekali untuk terus terhubung, senang sekali juga terus dikenal sebagai, oh kita sesama keluarga besar riset ini, pesantren riset ini. Dan terima kasih banyak, saya juga salah satu yang terima Leadership Awards di tahun 2023. Saya pikir banyak sekali ruang-ruang baru dan Prof sepertinya selalu punya kekuatan untuk orang melihat ke dalam dirinya dan mengenal kekuatan-kekuatan pribadi setiap orang untuk bertumbuh. Prof harus umur panjang, Prof.
harus umur panjang, dan terus mendorong banyak orang muda. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Nidinan. Ya, Baku Peduli gimana? Tenun Baku Peduli lancar ya? Lancar, Prof. Puji Tuhan, Ya. lancar. Mudah-mudahan terus menginspirasi kaum perempuan dan Amin, amin. tradisi NTT dilestarikan dan kita Amin, amin. tenun-tenun yang luar biasa. Ditenun dengan hati dan hati-hati, semua memiliki cita rasa seni yang luar biasa. Terima kasih. Ya, ini ada usulan dari Saudara Suradin to everyone, to panitia ya. Silahkan mungkin disampaikan. Ada sahabat saya juga Mas Radi Alpaluri, ya. Silahkan speak up juga. Monggo. Ya silahkan Mbak Asmoro, kalau memang sudah cukup untuk pembukaan ini bisa dicukupkan. Baik, Prof. Oke. Untuk besok siapa dan diinfokan kalau sudah ada profilnya disampaikan supaya audiens. Monggo ada yang mau disampaikan? Izin Prof, boleh? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Baikuni. Alhamdulillah saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya nama Aulia Rahman. Saya dosen di Universitas Samudra di Kota Langsa, Aceh. Oh, Aceh ya. Alhamdulillah. Ya, takdir Allah juga kemarin kami mengalami musibah. Ya, alhamdulillah dapat tamu juga, rumah saya juga dapat tamu ya dari Allah, ya itu air ya masuk. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah hari ini kondisi Kota Langsa sudah mulai membaik dibanding dari tetangga-tetangga kabupatennya, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur yang masih agak terdampak lebih berat daripada Kota Langsa. Alhamdulillah dengan takdir Allah juga saya bisa ikut pesantren riset Kalam. Yang pertama kali nih Prof. Salam kenal Prof. Dan saya juga sedang kuliah S3 di program doktor di Universitas 11 Maret. Doktor Ilmu Hukum, Prof. Mohon bimbingannya karena sedang dalam proses bimbingan disertasi, sudah daftar seminar proposal dan mungkin nanti insya Allah masuk ke tahapan berikutnya. Oke, saya ucapkan salam kenal juga kepada seluruh bapak-bapak yang saya lihat profilnya bukan kaleng-kaleng ya, bukan semua profesor, doktor ya, latar belakangnya memang alumni dari kampus yang ya terkemuka, UGM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menimba ilmu kepada profesor dan juga rekan-rekan yang ikut pesantren riset Kalam ini. Dan saya mungkin masukan Prof sama dengan Bapak Ibu Panitia mungkin kalau bisa mungkin nanti sertifikatnya dibuatkan jam yang mungkin untuk bisa menambah ini. Iya. Di semester bisa nambah kalau ada 30 jam atau itu kan 40 jam itu bisa dipakai untuk kami-kami yang mungkin di semester ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Mungkin mudahan seandainya nanti saya balik lagi ini kan sementara puasa, saya memutuskan untuk puasa di sini di Aceh. Nanti insya Allah setelah Lebaran mungkin balik lagi ke Solo. Dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi juga dengan Prof Baikuni dan pemateri-pemateri yang lain. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bung Aulia itu bisa menyapa, itu ada Desi, ada siapa Mediansah di Aceh juga, mumpung mereka juga baru pulang dari UK dan masih ada yang juga riset tentang S3-nya.
teman-teman Aceh. Baik, terima kasih Prof. Baik, Prof. Nah, apabila dirasa sudah cukup, mari kita lanjutkan untuk penutupan. Untuk presensi, kami ingatkan kembali remind untuk peserta mengisi presensinya dan dilanjutkan untuk setia mengikuti pesantren riset ini selama 17 hari. Pada acara besok ini untuk Jumat 20 Februari, materinya yaitu pengantar filsafat riset di era masyarakat digital yang akan diisi oleh Profesor Dr. Andes M. Mukhtasar Syamsuddin M.Hum PhD of Arts. Ditunggu kehadirannya rekan-rekan kembali. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita senantiasa